Karena kan orang akan merasa betul bahwa saat kita disakiti oleh orang yang sungguh kita sayangin itu rasanya sakit banget gitu. Sakitnya sampai nusuk banget. Saya masih nangis nih kalau. Iya, nggak apa-apa, harus diceritakan. Shalom semuanya, setiap saudara-saudara yang mengikuti channel ini. Hari ini kita akan kembali bertemu dengan Dr. Gigi Artati yang akan memberikan kesaksian kedua pengalaman-pengalaman dia bersama dengan Tuhan. Nah, sekarang kita akan mendengarkan bersama-sama. Silakan Artati untuk memberikan kesaksian, waktu dan kesempatan saya serahkan semuanya. Dipersilahkan. Ya, shalom Pastor, shalom. Terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan hari ini. Kita bisa bertemu dalam kesaksian kembali. Dan saya sungguh berharap bahwa kesaksian ini bisa membangun dan bisa memberkati banyak orang. Seperti pada kesaksian yang pertama, saya memang bukan orang yang membaca firman. Saya nggak pernah punya satu, dalam 24 jam itu punya satu waktu untuk cari Tuhan, untuk baca firman, untuk renungkan firman. Itu tidak tertanam dari kecil gitu. Jadi bisa dibilang saya hanya mendengar firman itu kalau saya ke gereja. Dan pulang dari ke gereja juga saya nggak renungin lagi. Jadi ya hanya selewat-selewat aja. Jadi kalau dibilang saya tahu Yesus, saya tahu Yesus. Saya dengar gitu. Tapi ya hari-hari ini saya baru ngerti bahwa sebenarnya saya kurang percaya atau tidak percaya gitu. Hanya tahu bahwa Tuhan ada, tapi dia nggak hidup buat saya. Nah, saya juga sampaikan waktu itu bahwa 2016 adalah masa-masa di mana saya merasa hidup saya itu sia-sia, tidak ada jalan keluar, terlalu banyak beban, sehingga rasanya semua buntu. Nah, dibilang saya punya Alkitab enggak? Saya punya Alkitab, tapi saya nggak pernah buka. Dan hari itu saya buka. Pada saat saya buka, karena saya nggak tahu mulai dari mana, ya udah, saya buka gitu aja, dan saya dapat firman tentang wanita Kanaan Sirofenisia. Di situ saya baca, saya ngerti nggak ngerti. Gitu. Tapi yang saya dapat di ayat 25, Tuhan tolong aku. Terus saya dapat juga lagi bahwa Tuhan bilangkan bahwa jangan, jadi suruh nunggu gitu kan sih, tidak layak meminta roti dari anak-anak gitu kan, dan memberikan roti itu. Lalu ada satu lagi di mana ibu ini tetap bilang, tapi remah-remah. Anjing itu makan dari remah-remah yang jatuh dari meja Tuhan. 3 poin itu sih yang saya dapat dalam beberapa harinya kemudian. Yang saya ingat terus ya, yang ke-25 itu bilang, Tuhan tolong aku. Jadi tiap hari karena saya nggak punya jalan keluar, saya udah buntu, saya cuma bilang sama Tuhan, Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Tapi saya juga nggak ngerti, saya harus minta tolong minta tolong untuk apa gitu. Dan pada saat itu seluruh rasanya itu orang di sekitar saya juga begitu menekan perasaan saya, membuat hati saya semakin hancur. Jadi kalau orang bilang dibully lah gitu kan, dibully terus-terusan gitu, dengan perkataan direndahkan gitu. Tapi waktu saya dapat firman itu, saya berseru terus, saya minta tolong Tuhan, saya nggak tahu harus ngapain, saya nggak tahu harus bagaimana, saya hanya minta tolong sama Tuhan. Terus yang kedua ya, Tuhan ingat ya Ti, remah-remah itu aja tuh cukup tuh buat kamu. Saya nggak ngerti juga maksudnya apa ya remah-remah kok cukup buat saya. Tapi saya jalani terus. Kalau dibilang saya mulai rajin nggak baca firman, belum ya, hari-hari itu belum. Saya cuma lebih mungkin fokus berdoa,
Saya lebih fokus cari waktu buat Tuhan, lebih ke berdoanya. Tapi di doa itu juga saya udah nggak bisa berkata-kata gitu. Saya mungkin lebih banyak nangis sama Tuhan gitu. Dan ternyata sebenarnya Tuhan memang benar dikatakan bahwa Tuhan itu mengerti bahasa tetesan air mata, itu betul gitu. Setelah sekian lama berjalan, mulailah ada perubahan dari orang-orang di sekitar saya. Padahal saya nggak melakukan apa-apa, karena Tuhan taruhkan di saya hari-hari itu untuk duduk, diem, taat aja. Nggak usah melakukan konfrontasi apapun, nggak usah melakukan pembelaan apapun, duduk, diem aja. Berarti saya kan nggak melakukan apa-apa. Tapi kok sekeliling saya bisa mulai berubah ya, mulai menjadi lebih baik dengan caranya Tuhan. Mereka tahu sesuatu yang sebenarnya tidak seperti mereka bayangkan, mereka pikirkan hari-hari kemarin gitu. Di situ saya mulai lebih percaya lagi bahwa ya Tuhan itu memang mendengar doa-doa kita. Hanya sekedar yang ngomong, oh, Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Nggak ada kata-kata yang lebih. Saya hanya minta tolong aja Tuhan. Gitu. Satu persatu masalah mulai diselesaikan gitu sama caranya Tuhan, tanpa saya melakukan apapun. Dan bahwa remah-remah itu cukup bagi saya untuk saya merasa bahwa saat saya lemah, saya kuat karena Tuhan beserta saya. Walaupun sepertinya hal-hal kecil, tapi Tuhan ajarkan untuk saya mengucap syukur. Ibu rohani saya tuh bisa bilang, puji Tuhan untuk segala hal. Saat-saat dia enggak seneng menerima hal-hal yang tidak menyenangkan hati dia pun, dia bisa mengucap syukur, puji Tuhan. Bagi saya, hal itu kayaknya susah banget. Karena hari-hari itu kan begitu banyak orang membuli saya, terus saya suruh ucapkan puji Tuhan, itu nggak keluar-keluar. Tapi begitu saya terus hanya minta tolong Tuhan gitu, Tuhan ubahkan pola pikir saya. Akhirnya saya bisa mengucap syukur. Saat orang berkata-kata yang tidak enak, dalam hati saya bilang, puji Tuhan, ya saya belajar. Memang saya juga ada salahnya, toh, sehingga semua terjadi menjadi buruk. Itu pasti ada salah saya juga. Gitu. Jadi Tuhan ingetin, untuk kita itu nggak merasa benar sendiri. Ya, pada saat saya bisa menerima itu, ya Tuhan mulai pulihkan, Tuhan mulai bangun lagi, Tuhan mulai kuatkan lagi. Dan ada satu saat di mana saya saat setelah ujian penyembahan itu, saya melihat satu perjamuan dan saya bukan menerima remah-remahnya lagi, tapi saya duduk satu meja dalam perjamuan itu. Dan di hadapan saya dengan penuh kemuliaan, dan saya percaya dan yakin bahwa itu adalah Yesus. Jadi dari yang hanya mendapat remah-remah, Yesus ya. Iya. Jadi yang hanya dengan remah-remah aja cukup membuat saya bisa berjalan sehari demi sehari, kemudian berubah menjadi suatu ucapan syukur bahwa yang berat itu ternyata bisa saya lewatin, dan saya puji syukur Tuhan beserta saya, Tuhan bela saya, sehingga tanpa pembelaan yang keluar dari mulut itu Tuhan bela saya, dan segala sesuatu menjadi mulai terbalik. Terbalik artinya orang-orang mulai melihat saya dalam pandangan yang berbeda. Dan satu kemenangan yang saya bilang itu, puji Tuhan luar biasa, bahwa keluarga, baik keluarga saya pribadi, keluarga papahnya anak-anak itu menerima saya kembali dengan apa adanya, dan mereka membuang segala pemikiran-pemikiran yang ternyata salah, padahal saya nggak berkata apapun. Dan hari seperti itu, Tuhan juga ingetin kepada saya tetap mengucap syukur. Jadi kan nggak boleh sombong bilang, benar kan aku yang benar. Nggak boleh ngucap seperti itu. Tuhan ingetin itu. Dan saat kita terus bersyukur, memuji Tuhan atas segala apa yang kita alami, Tuhan terus membangun dan berkarya dalam hidup kita, memulihkan kita sedikit demi sedikit untuk bisa melalui segala hal yang tampaknya sulit, suram, menjadi
satu hal yang menuju pada kebaikan. Dan ya saat kita merasa bahwa Tuhan ada bersama kita, seperti pastor selalu bilang, firman yang menjadi daging, gitu kan. Bukan apa kata orang, tapi kita ngalamin, gitu. Hanya mungkin firman yang simple, tapi Tuhan taruh, Tuhan tanamkan, dan itu sungguh menjadi kehidupan keseharian kita, gitu. Segala apa yang orang usahakan untuk memutarbalikkan kebenaran itu nggak akan berlaku buat kita. Karena saat Tuhan yang bela, nggak akan ada yang bisa melawan. Jadi saat satu waktu papa saya tanya, kenapa kamu nggak bilang yang sebenarnya apa? Ya hari itu yang ada di pikiran saya omongannya lain, tapi yang keluar dari mulut saya, ya hari-hari itu kalau saya ngomong apapun nggak ada orang akan percaya. Begitu selesai ngomong itu saya kaget, sebenarnya saya nggak mau ngomong itu gitu kan, saya mau ngomongnya yang lain. Nah ternyata itulah Tuhan bisa merubah apa yang kita pikirkan itu belum tentu benar gitu kan. Untuk apa membela diri, karena hasilnya akan sia-sia kalau kita yang usaha untuk membela diri kita. Tapi saat kita seperti Tuhan minta duduk, diem, taat aja, maka Tuhan yang bekerja, dan pekerjaan Tuhan nggak akan bisa dikalahkan oleh segala cara apapun manusia usahakan. Gitu. Jadi ya kiranya siapapun yang mendengar kesaksian ini pada saat merasa segalanya buntu, segalanya tidak ada jalan keluar, segalanya nggak bisa kita lewatin, Tuhan itu sebenarnya udah nunggu kita semua loh. Gitu. Dia tuh buka tangan, hanya perlu kita tuh minta tolong sama dia. Kita ketuk hatinya Tuhan. Tuhan tolong aku, Tuhan tolong aku. Gitu. Kita nggak minta tolong dengan segala list permintaan kita, minta A, B, C, D, enggak. Tapi Tuhan hanya lihat hati kita yang hancur, dia hanya mau serahkan hati kita. Saat kita melepaskan semuanya, melepaskan pengampunan, melepaskan berkat untuk orang yang menyakiti kita. Walaupun itu susah banget ya Pastor, untuk bisa doain orang yang ngebully kita gitu. Itu butuh proses. Tapi saat kita bisa, maka Tuhan nyatakan dengan caranya, dengan jalannya, bahwa saat kita berdiri di atas kebenaran, ya Tuhan pasti bela. Tuhan tidak akan permalukan kita. Gitu. Tuhan pasti bela anak-anak. Tapi tadi saya bilang anak-anaknya ya Tuhan, anak-anaknya Tuhan gitu. Berarti ya kalau kita belum menjadi bagian daripada anak-anaknya Tuhan, ya mari kita datang dan mengaku bahwa Tuhan itu Allah, jalan kebenaran dan hidup. Itu sih, Pastor. Jadi intinya ini tadi kan Artati tadi ku bercerita tentang masalah rumah tangga ya tadi ya, tentang bagaimana suaminya ada pelakor lah ya. Ya. Tapi tadi nggak diceritakan ya. Itu off the record aja, Mas. Karena kalau nggak diceritakan orang nggak jelas ini sebenarnya pertolongannya dalam hal apa gitu loh. Kan saya tok yang tahu jadinya. Jadi kan dipertolongan karena apa, masalah apa kan gitu. Jadi diceritakan nggak apa-apa kan, nggak usah disebut nama. Saya tambahin ya Pastor. Jadi ada satu masa di mana rumah tangga itu kan ya dibilang banyak konflik gitu. Tapi ada satu masa di mana rasanya si bubur ini makin lama makin nggak enak gitu. Pada saat si buburnya, jadi kita makan nasi udah jadi bubur gitu kan. Jadi buburnya lama-lama nggak enak. Awalnya buburnya ya udahlah saya terima aja gitu kan. Okay. Buburnya saya terima aja gitu. Tapi lama-lama kok buburnya makin nggak enak gitu. Artinya gini, satu dua hal misalkan yang saya nggak bisa terima, saya usahakan. Jadi saya mengusahakan untuk bisa menerima. Tapi lama-lama satu titik di mana ya ada pihak lain itu masuk ke dalam rumah ya. Jadi sebenarnya kita tuh tinggal bersama ya. Dan itu berat sekali sih buat saya. Tinggal bersama ini tinggal dengan perempuan itu juga, suami, jadi bertiga tinggal satu rumah. Iya, Jadi Artati kenal sama perempuannya ya, teman dekat berarti? Enggak teman sih, Pastor. Jadi saya masih nangis nih kalau. Iya, enggak apa-apa, harus diceritakan.
Jadi one day perempuan ini masuk dan tinggal di rumah. Dan itu bagi saya menjadi satu konfliknya. Sulit sekali saya terima. Awalnya saya pikir udahlah, saya bertahan untuk anak-anak. Tapi itu susah ya. Karena anak semakin besar dan saya melihat jiwa mereka juga tidak sehat, tidak normal akhirnya. Sehingga satu hari saya mengambil keputusan untuk keluar rumah. Saya yang keluar rumah. Itu sebabnya banyak orang menyalahkan saya. Tapi hari-hari itu kan, sorry ya Pastor, hari-hari itu kan Tuhan ajarkan untuk saya duduk, diam, dan taat saja. Jadi waktu saya sudah di luar rumah itu, dibilang saya makin kacau, ya saya makin kacau. Saya makin sedih, saya makin tidak berpengharapan. Tapi ya Tuhan ingatkan bahwa remah-remah itu cukup buat saya. Untuk bisa membangun saya lagi, untuk bisa mengampuni sepenuh hati, untuk bisa mendoakan, bahkan mendoakan perempuan itu. Saat itu bisa saya lakukan setulus hati, Tuhan nyatakan mulai berbalik keadaan. Bahkan saat mereka menikah, disitulah saya mungkin lebih diterima lagi sama orang-orang di sekitar saya, sama lingkungan saya, dan diterima kembali oleh keluarga. Dan pada saat mereka sudah menerima dengan baik, ya bagi saya itu puji Tuhan sekali ya. Karena bagi saya keluarga ya lebih berharga buat saya gitu ya. Apa yang keluarga terima saya hari itu kan lain daripada setelah kejadian itu. Padahal saya tidak melakukan apapun, saya tidak membela dengan cara apapun, saya terima aja. Gitu. Dan satu masa di mana papa saya tanya, kenapa kamu nggak bilang? Ya hari itu saya mau ngomongnya lain, tapi yang keluar di mulut saya itu ya apapun yang saya katakan, apapun yang saya lakukan waktu itu, semua pasti menyalahkan saya. Jadi lebih baik memang saya duduk diam, tidak melakukan apa-apa. Dan ternyata Tuhan yang membela saya dengan mereka menikah. Itu sudah satu pembuktian yang tidak bisa dipungkiri lagi oleh berbagai pihak. Gitu. Dan ya, saya tetap puji syukur bahwa dengan segala keterpurukannya saya itu, Tuhan mau menyatakan bahwa saat saya lemah, sebenarnya saya kuat. Karena apa? Tuhan beserta saya. Tuhan memperbaharui segala hal dalam hati saya, dalam pemikiran saya, dalam pola saya untuk berdoa, mengucap syukur dalam segala hal. Itu Tuhan ubahkan dengan proses ini. Segala proses yang sebenarnya menyakitkan, sulit untuk saya terima, tapi ternyata Tuhan mau ubahkan dan mau sembuhkan saya gitu. Dan saya puji syukur untuk itu. Tapi bukan berarti saya adalah orang yang menyetujui perceraian, bukan ya, Pastor. Tapi bahwa dengan adanya perceraian itu saya dipulihkan, saya mendapat mengenal Yesus lebih lagi. Saya mulai mengerti tentang kasih mula-mula
saya mengalami jatuh cintanya saya sama Tuhan. Gitu. Itu yang menguatkan saya. Jadi saat saya merasa lemah, saya ingat lagi bagaimana saya jatuh cinta lagi sama Tuhan. Itu akhirnya menguatkan saya lagi. Saat saya merasa, aduh hidup kok sulit gitu, nggak ada pekerjaan, sulit. Tapi saya ingat-ingat lagi bagaimana saya jatuh cinta sama Tuhan. Bagaimana Tuhan begitu baik dalam kehidupan saya. Itu membangun saya lagi. Sampai akhirnya Tuhan pertemukan dengan orang baru yang nggak kenal saya, tapi menerima saya apa adanya dan memberi saya kesempatan. Dan Tuhan beri saya hikmat, kalau saya bilang itu ya. Saya ngerti sekarang bahwa itu hikmat. Untuk bisa menempatkan diri dengan baik. Untuk bisa membawa diri dengan baik. Itu yang mana dulu mungkin saya nggak punya itu. Sehingga Tuhan bukakan jalan. Mulai dari pekerjaan, mulai dari keluarga, mulai dari anak-anak. Dipulihkan semua. It's amazing aja bagaimana Tuhan bekerja di saat saya bisa menerima segala hal yang tidak baik itu menjadi puji syukur yang setulus hati, sepenuh hati, dan itu berbalik menjadi berkat buat saya. Gitu. Sehingga saya bisa keluar menjadi suatu pribadi yang baru, yang merasa bahwa Tuhan saya hidup. Seperti orang kalau haus itu mendapat air yang hidup, itu nggak akan pernah kehausan lagi. Itu saya rasa betul. Saya cari kemana-mana, saya nggak dapat tenang. Saya cari solusi, nggak ada yang dapat kasih saya solusi. Tapi begitu saya datang sama Tuhan, saya minta tolong. Saya hanya selalu ucapkan tolong saya Tuhan, tolong saya Tuhan. Nggak ada yang bisa saya ucapin lagi selain saya minta tolong. Dan Tuhan tolong. Seperti hari-hari yang dulu itu saya berada di dalam lumpur, udah nggak bisa nafas. Saat saya bilang Tuhan tolong saya, maka Tuhan angkat, Tuhan beri kelegaan, Tuhan bersihkan saya dari lumpur-lumpur yang nempel itu, dan Tuhan buat saya baru dengan hati yang baru. Dan saya bersyukur untuk itu. Dan saya percaya bahwa pada saat di mana siapapun yang melihat kesaksian ini, saya percaya saat kita mau serahkan semuanya kepada Tuhan, Tuhan pasti tolong. Kita harus mau serahkan semuanya sama Tuhan. Bukan dengan kita mau ikut kendali sedikit, mikirin sedikit. Enggak, serahin aja semua sama Tuhan. Total. Maka Tuhan akan bekerja total juga. Tuhan akan pulihkan total juga. Tuhan akan buka jalan buat kita. Nggak ada tertutup lagi gitu. Semua terbuka. Berjalan bersama Tuhan dalam firman-Nya yang menjadi daging. Itu tidak mudah, tapi Tuhan kuatkan. Karena ya pujian, syukur kita yang tulus. Itu yang Tuhan lihat. Dan membebaskan kita. Itu ya, Pastor. Ya, jadi intinya tadi itu perempuan itu masuk di rumahnya Artati itu setelah terjadi perselingkuhan atau sebelumnya baru ada perselingkuhan setelah dia tinggal di rumah Artati? Saya nggak berani bilang perselingkuhan yang bagaimana ya, Pastor. Tapi ya sebagai seorang wanita, sebagai istri lah, bahwa ada wanita lain di rumah, itu juga udah sulit untuk menerima. Gitu. Itu yang ngajak suami. Iya, di mana wanita itu diperlakukan lebih daripada si istri. Artinya gini, misalkan kita makan satu meja gitu ya, Pastor. Ini suami saya loh, suami saya bisa nawarin makanannya itu ke orang itu dulu. Di depan anak-anak saya. Itu membuat saya hancur. Dari sesimpel hal yang seperti itulah. Terus bagaimana keseharian
dia bisa menyuruh saya misalkan melakukan sesuatu untuk orang itu, gitu. Melayani orang itu, gitu. Itu buat saya susah banget saya terima. Itu yang tadi saya bilang, ya udahlah, saya sudah nikah, karena saya kan berprinsip tetap sebenarnya ya nikah 1 kali seumur hidup. Itu idealnya dalam pikiran saya kan itu, gitu ya. Dimana nasi udah jadi bubur, buburnya makin nggak enak, saya makin nggak bisa terima. Waktu Ya, itu kok lama-lama ada keberanian untuk memberontak atau menolak atau menegur atau menyuruh perempuan keluar? Menegur sih, menegur. Hari pertama masuk aja saya udah nggak bisa terima. Saya bilang, dia yang keluar atau saya yang keluar? Saya bilang sih sama suami. Tapi di balik itu saya juga sebenarnya takut ya Pastor, karena saya nggak punya kemampuan apa-apa. Wah, kalau saya keluar hari itu juga gitu, wah saya nggak punya kemampuan apa-apa gitu. Jadi ya akhirnya saya merubah mindset saya untuk ya udah saya menerima demi anak-anak, saya pikir itu. Karena kalau saya keluar juga, maaf motong, mungkin juga waktu itu Artati mikir kalau keluar kemana, apa yang harus aku lakukan gitu ya. Jadi akhirnya memutuskan untuk mengalah ya, demi anak-anak semuanya. Iya, ya yang terutama secara ekonomi misalkan ya. Penghasilan saya kan nggak mungkin bisa menghidupi saya dan anak-anak misalnya. Itu nggak bisa gitu. Tapi ada nggak planning di pikiran itu, berplanning ya? Ya udah aku kumpulin duit, kalau aku udah punya duit aku keluar aja gitu. Ada sih, tapi itu nggak kesampaian terus, Pastor. Maksudnya planning itu tuh nggak bisa terrealisasi gitu, karena ya Tuhan punya rencana lain gitu. Setelah saat ini saya bisa bilang itu Tuhan itu punya rencana lain. Satu hal yang membuat saya akhirnya udah deh, ini udah final, saya harus keluar, adalah saat dimana si bapak ini sebagai kepala keluarga itu sudah tidak mementingkan kepentingan anak yang menjadi kepentingan utama gitu. Di situ saya udah nggak bisa terima. Kalau let's say misalkan saya menjadi hal yang tidak penting dalam diri dia, is okay lah, saya bisa terima gitu. Tapi kalau anak, kepentingan anak yang menjadi hal yang tidak penting bagi si kepala keluarga, itu saya udah nggak bisa terima gitu. Jadi akhirnya hari itu ya saya putuskan tadi saya harus keluar, karena saya pikirin anak-anak juga semakin tidak sehat pola pikirnya. Saya keluar gitu. Tetap dengan segala keterbatasan yang ada, saya keluar. Tapi dibilang lebih siap nggak, saya keluar lebih siap karena saya melakukan persiapan untuk keluar gitu. Maka ya hari-hari itu saat hidup bersama, let's say kita hidup bertiga gitu ya, bagi saya itu living in hell gitu ya, Pastor. Nggak bisa lah, saya nggak bisa menuntut dia untuk keluar gitu, karena bapaknya anak-anak ini tipikal orang yang keras, otoriter gitu ya. Iya, otoriter gitu. Bahkan saat saya keluar dari rumah, saya itu baru tahu ya, anak-anak tuh baru ngomong sama saya. Terlebih anak yang kedua itu bilang, Mama tahu nggak, aku kalau di rumah dengar suara mobil papa datang aja itu rasanya langsung deg-degan. Jadi rasa nggak safe di anak-anak itu terasa juga gitu. Mereka tertekan, mereka nggak bisa melakukan apa-apa, mereka menunggu saya melakukan sesuatu, tapi saya nggak melakukan sesuatu juga gitu. Sampai akhirnya anak saya yang paling besar bilang, kalau mama nggak lakukan sesuatu, aku yang lakukan sesuatu. Jadi situ saya pikir ya saya salah juga sih, saya tidak melakukan lebih berani gitu. Akhirnya ya saya memberanikan diri, udah saya keluar. Saya punya anak 3 sebetulnya, Pastor. Ya, yang 2 ikut saya, yang 1 ikut suami. Gitu. Dan pada saat anak saya terpisah seperti itu juga menghancurkan saya lebih lagi. Gitu. Karena
Dulu saya berpikir anak adalah segalanya. Itu yang membuat hidup saya lebih berarti rasanya gitu kan, karena saya hidup untuk anak gitu. Itu kan prinsip saya dulu. Dan Tuhan ubahkan itu melalui ya ini si anak yang satu yang nggak sama saya ini. Tuhan proses saya di situ gitu, bahwa sebenarnya anak itu bukan milik kamu gitu kan. Saya dipercaya melahirkan sebagai ibu di dunia gitu. Tapi bukan saya kemudian memiliki anak itu 100%. Saya istilahnya mengagung-agungkan anak lebih daripada Tuhan namanya kan. Karena tadi saya bilang saya hidup untuk anak gitu. Dan Tuhan mau rubah itu gitu. Dan saat saya mulai mengerti, saya mulai bisa menerima, ya hati saya mulai bisa yaitu melepaskan pengampunan, melepaskan kasih gitu. Karena sampai per hari ini pun saya nggak bisa kontak sama anak saya yang kecil. Tapi saya percaya bahwa ya Tuhan punya agenda khusus lah bagi saya dan juga bagi anak untuk hal itu gitu. Yang agenda khususnya itu apa sampai hari ini saya juga belum tahu, tapi saya percaya Tuhan tetap bekerja itu kan, memproses anak saya, memproses saya juga untuk terus mengingatkan bahwa hidup kita ini Tuhan yang punya gitu. Bukan kita yang berkuasa menentukan anak ini harus begini, harus begitu gitu kan, harus sesuai konsep kita gitu. Itu saya yang dulu gitu. Dan Tuhan ubahkan itu luar biasa gitu. Itu Pastor. Ya, luar biasa. Jadi intinya di dalam ibu itu Artati mengalami kehancuran hatinya karena melihat rumah tangga, ada wanita lain ada di rumah dan suami lebih mengutamakan dia, menjadikan dia ratu di rumah sementara istrinya harus melayani wanita itu, ya seperti itu ya. Kemudian menghadapi suami yang otoriter dan anak-anak juga tertekan, yang akhirnya Artati itu bisa punya keputusan untuk memilih meninggalkan rumah daripada tinggal di sebuah neraka. Dan akhirnya berjalannya waktu dari situ, akhirnya Artati justru lebih mengenal Tuhan, ya, mengenal Tuhan, apalagi setelah perceraian ya. Yang minta bercerai dari pihak suami atau Artati? Enggak, karena kan saya nggak melakukan apa-apa ya, Pastor. Jadi tiba-tiba mereka menikah. Yang mengajukan perceraian segala macam di pengadilan itu dari pihak papahnya anak-anak, dan saya menerima kabar bahwa perceraian itu sudah diputus gitu kan di pengadilan, itu justru melalui mertua saya, papa mertua waktu itu. Jadi papa mertua itu bilang sama saya, ini udah clear ya, udah cerai. Saya bilang nggak tahu, saya bilang karena terus terang nih Pastor. Jadi perceraian itu berlangsung tanpa saya tahu. Iya, jadi perceraian satu pihak prosesnya aja, ya? Itu ya prosesnya itu saya nggak tahu. Saya taunya itu diposting di FB, coba Pastor, diposting di Facebook bahwa udah tuntas gitu, udah selesai, udah bisa melangkah untuk kehidupan yang baru gitu. Nah orang kalau baca itu kan jadi mikir, oh ini berarti udah cerai dong gitu. Jadi saya ngecek dong ke pengadilan, bener, dan saya baca di ininya, di kan ada berkasnya. Saya cuma mau tahu saksinya siapa gitu. Karena pengadilan butuh saksi loh. Dan saksinya ya si perempuan itu. Gitu. Tapi ya yang luar biasa itu, saya tahu saya diceraiin itu lewat Facebook. Coba Pastor. Makanya hari itu benar-benar hancurnya di situ ya, kayak nggak dihargai, perceraian nggak dibilangin dan sebagainya ya, itu hancurnya ya. Jadi hancur sehancur-hancurnya. Makanya dari situ akhirnya kayak nggak ada harapan lagi, nggak ada pertolongan selain akhirnya Tuhan turun tangan itu ya, menolong Artati. Oke, ceritakan.
Ya, jadi pada saat saya tahu saya sudah diceraikan tanpa saya tahu ada proses perceraian, itu ya membuat saya kaget gitu karena saya mendengar ada hasil perceraian aja tidak langsung gitu kan dari ya maksudnya kan kita nikah baik-baik gitu kan. Kalau mau pisah ya pisah baik-baik gitu. Ya, datang aja ke orang tua gitu kan, bilang ini pernikahannya tidak bisa diteruskan gitu kan. Jadi kita putuskan untuk bercerai gitu. Tapi nggak ada gitu. Ngomong ke keluarga nggak ada, ngomong ke saya nggak ada. Tapi tiba-tiba ada surat cerai gitu, putusan cerai maksudnya gitu. Jadi ya di situ hancurnya hati saya ya semakin berkeping-keping gitu. Dan saya ya hanya ya Tuhan ingetin terus pokoknya duduk diem taat aja gitu. Dan itu sangat tidak enak, sangat proses yang sangat tidak enak lah buat saya kalau ingat itu. Dan hari-hari itu akhirnya ya Tuhan kasih jalan satu demi satu gitu untuk saya bisa mengelola hati gitu. Dan dari perceraian itu sampai pada satu titik di mana mereka menikah. Nah, saat mereka menikah itulah akhirnya ya Tuhan nyatakan Tuhan menjadi pembela saya. Tanpa saya harus membela diri, tanpa saya harus mengkonfrontir apapun, Tuhan nyatakan, ini loh buktinya mereka menikah. Itu kan sudah satu bukti otentik di depan seluruh mata bahwa iya ya mereka kok menikah gitu. Jadi dulunya orang-orang berpikir bahwa Artati itu yang ada mungkin perselingkuhan. Nah, seperti itu ya. Iya. Itu karena mereka berpikir sendiri atau ada pihak mungkin dari suami atau mungkin dari wanita itu yang ya mungkin itu? Ya penggiringan opini lah. Penggiringan opini sehingga membentuk suatu hal yang ini salahnya Tati gitu kan, Tati yang apalagi Tati kemudian meninggalkan rumah seakan-akan dia lari sama selingkuhannya begitu ya. Iya. Membela diri rasanya percuma lah, kayaknya buat apa orang belum tentu percaya. Ya, betul. Jadi apapun yang dilihat itu ya saya jeleknya aja semua gitu. Bagian saya semua gitu. Ya udah saya terima aja. Saya benar-benar nggak ngomong A, nggak ngomong B. Setiap orang yang nanya sama saya cuma bilang, ya udah nggak cocok aja. Saya selalu bilang udah nggak cocok, udah nggak sejalan aja. Udah, saya cuma bilangnya itu, gitu, Pastor. Iya, luar biasa. Makanya akhirnya Tuhan bisa membalikkan keadaan satu demi satu ya, mulai dibuka semuanya ya. Juga sekaligus Artati diberikan Tuhan dibukakan jalan, makanya sekarang bisa mandiri, ekonominya mulai pulih, Artati bisa membiayai anak dan sebagainya. Tuhan bukain jalan, Tuhan ketemuin sama orang-orang yang baru, benar-benar lingkaran baru gitu kan, yang menerima saya dengan sepenuh hati gitu ya. Itu buat saya ya puji Tuhan luar biasa, Pastor. Makanya kalau dibilang saya harus berani keluar, saya nggak punya uang mau keluar kemana gitu. Ya udah saya harus terima aja. Gitu. Saya berani keluar ya berani nol nggak? Nol. Saya mikir loh, nol gimana mau ngasih makan anak apa gitu. Iya, yang tadi Artati bilang anak-anak itu suami sudah mulai tidak mengutamakan anak-anak itu termasuk sudah mulai nggak membiayai mereka. Karena anak saya yang pertama itu sampai pernah mau coba bunuh diri itu. Jadi ya kalau pada saat si anak ini merasa begitu stres mau bunuh diri aja dianggap hal yang ya itu sih biasa lah. Itu kan saya nggak bisa terima banget. Kok bisa seorang bapak menganggap anaknya yang mau bunuh diri itu hal yang biasa? Itu kan ya secara pemikiran udah nggak bisa saya terima gitu. Jadi hari itu ya saya harus ambil keputusan nggak bisa nih seperti ini. Saya harus keluar. Oke, ya luar biasa sekali ya kesaksiannya hari ini ya. Bagaimana Tuhan itu bisa sanggup mengeluarkan Artati ini dari hatinya yang terluka, hatinya yang hancur, bahkan mungkin trauma.
itu dia bisa dibawa Tuhan sembuh. Pertama Tuhan cuma berkata bahwa remah-remah aja cukup. Maksudnya seakan-akan dia mendapatkan anugerah itu sedikit demi sedikit. Tapi yang sedikit itu mampu memulihkan, mampu menyembuhkan. Sampai akhirnya Artati bisa melepaskan pengampunan kepada mantan suaminya waktu itu. Kemudian dia bisa mengampuni, kalau kita istilahkan pelakor ya, dia bisa mengampuni dia dan sebagainya. Sampai akhirnya dia bisa berdiri dengan kakinya sendiri, bisa mulai membiayai anak-anaknya, Tuhan memberikan dia lingkungan yang baru. Semuanya itu Tuhan itu memimpinnya itu satu langkah demi satu langkah. Iya. Itu sebabnya pada waktu saudara semua juga mengalami, mungkin terutama para wanita ya, banyak sekali yang mengalami hal yang sama, bagaimana dikhianati, bagaimana ditinggalkan, dan sebagainya. Bahkan banyak yang kemudian ditinggalkan suaminya dengan wanita lain tanpa biaya sedikit pun, tidak ada satu sen pun, mereka terpuruk. Tetapi kalau datang kepada Tuhan itu seakan-akan Tuhan itu kerjanya kok kayak lambat. Itu tadi sepertinya hanya satu remah, ya kan? Tapi waktu percaya dengan remah-remah itu semua itu cukup untuk menuntun keluar dari masa-masa yang gelap itu, masa-masa keterpurukan keluar dari sana. Memang suaminya nggak balik, ya kan? Tapi Artati sembuh, gitu loh. Ya. Nah itu ceritanya, karena nggak segala sesuatu itu seperti apa yang kita bayangkan, apa yang kita inginkan kan. Ternyata ya suami nggak balik, tapi sekarang Artati bisa pulih, bisa ini dan sebagainya. Mungkin ada pesan yang bisa Artati sampaikan kepada kepada pemirsa. Mungkin saya percaya di luar sana ada banyak juga wanita-wanita yang mengalami hal yang sama. Silakan. Iya. Kadang kita merasa bahwa wanita itu lemah gitu karena pemikirannya, aduh saya lemah, saya nggak bisa gitu kan, jadi saya terima aja lah gitu. Itu merasa udah kodratnya lah wanita itu lemah gitu. Sebenarnya bukan wanita itu lemah, toh pastor juga bilang wanita itu diambil dari tulang rusuk loh. Dia bagian dari tulang rusuk yang melindungi jantung, melindungi hati, itu melindungi organ-organ penting. Jadi sebenarnya posisi kita itu sangat-sangat penting. Kita bisa memposisikan diri kita yang lemah, lembut. Bukan lemah, tapi kita lemah dan lembut. Gitu. Tapi kita juga kuat, gitu, karena terbukti kita adalah pelindung, gitu. Karena kita adalah penopang. Gitu. Tapi pada saat itu kan saya nggak mengerti konsep itu, gitu kan. Saya sungguh-sungguh nggak ngerti lah konsep seperti itu. Yang saya tahu istilahnya ya kita sepadan aja, kita sama gitu. Jadi saat saya terusik, keinginan saya apa? Saya usik balik, dan itu salah besar. Satu hal yang harus mungkin dirubah adalah, ayo kita datang sama Tuhan, kita minta tolong sama Tuhan untuk perbaharui kita dulu. Pada saat kita baru, pada saat kita sudah tidak pahit lagi, pada saat kita sudah mengerti bahwa kasih Tuhan itu nyata dalam hidup kita, bahwa Tuhan sungguh mengasihi kita, dan kita pun akan bisa mengasihi sepenuh hati kepada orang-orang di sekitar kita, bahkan kepada orang yang sungguh menyakiti kita. Karena kan orang akan merasa betul bahwa saat kita disakiti oleh orang yang sungguh kita sayangin itu rasanya sakit banget gitu, sakitnya sampai nusuk banget. Tapi udah kita nggak usah ingat-ingat itunya gitu kan. Kita harus cari Tuhan dulu, kita minta tolong dulu sama Tuhan, pulihkan aku dulu. Karena aku percaya pada saat aku pulih, maka seluruhnya akan menjadi lebih baik, seluruhnya akan menjadi lebih mudah untuk kita melihat ada jalan keluar. Seluruhnya membuat kita lebih mudah untuk berpikir lebih baik. Karena ya segala sesuatu yang dari Tuhan pasti membawa pada kebaikan. Nggak mungkin membawa hal yang lebih buruk. Tapi ya intinya satu, kita harus taat. Tuhan itu cuma lagi nunggu kita gitu untuk datang sama Dia. Tuhan pasti tolong. Syaratnya satu, taat aja. Kasih semuanya sama Tuhan. Maka Tuhan yang bela. Itu pasti. Ya, luar biasa. Oke, saudara semua sudah mendengar kesaksian yang luar biasa bagaimana seorang
istri yang merasa dikhianati, ditinggalkan dengan anak-anaknya, kita sudah mendengarkan semuanya, tetapi bagaimana Tuhan telah menolong. Jadi setiap saudara pada waktu mengalami masalah yang sama atau berbeda dalam keadaan yang berat sekalipun, Tuhan sanggup memberikan pertolongan. Datang kepada Tuhan, taat di sini adalah lakukan apa yang harus menjadi bagian kita. Kalau firman Tuhan berkata kita harus mengampuni, mulai ampuni. Kalau kita harus bersyukur, mulai bersyukur dan percaya. Maka Tuhan akan membuka selangkah demi selangkah. Nah, sebelum kita tutup kesaksian ini, saya mau berdoa. Saya percaya ada banyak wanita-wanita atau setiap saudara yang mengalami pergumulan hidup. Saya mau berdoa untuk saudara. Angkat tangan saudara, mari kita berdoa. Tuhan, saat ini kami bersyukur untuk kesaksian yang ada. Kalau Engkau telah menolong Artati Tuhan keluar dari keterpurukannya, bahkan sanggup untuk melepaskan pengampunan kepada orang yang sangat dicintai, yang sangat dia harapkan Tuhan. Dia dapat melepaskan pengampunan, dia disembuhkan dari setiap luka hati, dari trauma Tuhan Yesus. Demikian juga dengan anak-anaknya, bahkan Engkau telah menuntun Tuhan, Artati Tuhan keluar dari masalah yang lama Tuhan, dan dia bisa move on, bahkan sekarang dia dapat Engkau memberkati dia, bahkan dapat membiayai anak-anaknya, adalah hal yang sangat dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami berdoa untuk setiap Tuhan orang-orang yang ada di luar sana Tuhan Yesus, anak-anakmu yang saat ini mengangkat tangannya, yang punya pergumulan hidup, yang dikhianati Tuhan, baik oleh suaminya, baik oleh istrinya, Tuhan mengalami dikhianati oleh teman-temannya. Tuhan, saat ini kami membawa mereka semua ke dalam tangan-Mu. Kami percaya Engkau yang sanggup mengeluarkan mereka dari persoalan hidup. Tetapi saat ini Tuhan, tolong Tuhan, sehingga setiap orang ini mendapatkan pertolongan, sehingga mereka bisa melihat bahwa Allah tetap sama, ada mujizat di dalam Engkau, dan Engkau tetap adalah Allah yang berikan jalan keluar. Kami bersyukur kepadamu Tuhan, terpujilah namamu, di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.